Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam doa keluarga hari ini. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Dan sebelum kita memulai doa keluarga ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengangkat satu pujian, lagu Kau Berfirman. Kita akan menyanyikannya 2 kali. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan beribadah padamu. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkannya. Biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu hingga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari Mazmur 121. Kita akan baca bersama-sama di bawah tema pertolongan kita ialah dari Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di sini firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 adalah salah satu mazmur ziarah dari 15 mazmur ziarah, dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Dari 15. Nah, nyanyian ziarah ini biasanya dinyanyikan orang Israel ketika mereka bersama-sama pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Dalam 1 tahun paling tidak atau wajib bagi seorang pria Israel, dia akan pergi ke Yerusalem dalam 3 kesempatan, yaitu 3 perayaan nasional tahunan. Yang pertama adalah Hari Raya Roti Tak Beragi, yang kedua Hari Raya 7 Minggu, dan yang ketiga Hari Raya Pondok Daun. Dalam perjalanan ke Yerusalem itu mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah itu. Nah, Mazmur 121 ini disebut juga dengan Mazmur Pengelana, di mana mereka yang sedang berjalan berziarah ke Yerusalem, mereka berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mereka yakin Tuhanlah satu-satunya penolong mereka dan yang menjagai mereka, sehingga mereka boleh sampai ke Bait Allah dengan baik, dengan selamat. Ini suatu hal yang menggembirakan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sama seperti orang Israel yang berjalan ke Yerusalem, yang tentu saja mengalami banyak tantangan, baik dari segi perjalanannya sendiri, alam yang mereka mendaki, kemudian juga ada banyak kemungkinan penyamun, perampok ya yang akan merampok mereka, ataupun bahaya-bahaya lainnya. Oleh sebab itu mereka berdoa dalam bentuk nyanyian ziarah ini. Dan sama seperti mereka yang sedang berziarah ke Yerusalem, kita pun juga sebagai orang-orang percaya sedang menjalankan ziarah kita di dunia ini. Dan dalam perjalanan ziarah kita bisa saja mengalami banyak tantangan dan hambatan. Dan oleh sebab itu kita diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, agar kita terus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Sebab pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu sekaligus juga doa kita di dalam menjalani ziarah kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini tanggal 11 September adalah satu waktu atau tanggal yang akan selalu diingat oleh banyak orang di seluruh dunia. 20 tahun yang lalu, 11 September 2001, yang dikenal dengan Selasa Kelabu, ada 19 pembajak melakukan serangan bunuh diri dengan membajak 4 pesawat jet penumpang. 2 pesawat ditabrakkan ke menara kembar World Trade Center di kota New York. Dan dalam 2 jam, Bapak Ibu, itu gedung yang begitu megah itu runtuh dan membuat ada 3.000 orang meninggal dan 6.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Pesawat yang ketiga menabrakkan diri ke Pentagon, ke gedung Pentagon di Arlington, Virginia. Sementara pesawat yang keempat yang mempunyai target adalah Washington DC, pusat dari pemerintah Amerika, itu karena mengalami atau mendapat perlawanan dari para penumpang akhirnya jatuh di Pennsylvania. Ini akan selalu diingat Bapak Ibu, karena begitu dahsyatnya serangan itu, begitu mengerikannya ketika orang menghantamkan pesawat penumpang dengan begitu banyak penumpang ke gedung untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menghancurkan kekuatan dunia.
3 tahun sebelumnya, mungkin Amerika agak terlalu jauh buat kita. 3 tahun sebelumnya, tepatnya 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan di ibu kota, di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Bernuansa SARA, dan itu sangat luar biasa, membuat kita ketakutan. Banyak orang mengalami trauma sampai hari ini. Itu kalau ke belakang. Ke depannya Bapak Ibu dan saudara sekalian, 3 tahun setelah kejadian Selasa Kelabu di Amerika itu, tepatnya 26 Desember tahun 2004, terjadi gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat di Samudra Indonesia. Ada 220.000 orang meninggal dunia, dan ya banyak dari antara mereka yang lainnya kehilangan tempat tinggal. Jadi ini suatu pengalaman yang sangat dahsyat, terutama buat mereka yang di Aceh maupun yang tinggal di pinggir di Samudra Indonesia. Demikian juga pada saat ini terjadi pandemi dan resesi yang berkepanjangan, membuat orang takut. Dan di dalam ketakutan dan kesulitan itu, biarlah kita belajar seperti orang Israel. Ketika mereka pergi berziarah ke Yerusalem, mereka menyanyikan mazmur-mazmur, terutama mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kemudian ayat yang kedua katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam Mazmur 121 ini Bapak Ibu, kata kerja yang selalu ada adalah jaga, ya kan? Menjaga, penjaga, ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Satu keyakinan iman yang luar biasa dari orang-orang Israel. Dan biarlah itu juga menjadi contoh atau teladan bagi kita semua, bahwa Tuhanlah penjaga kita. Ayat yang ketiga berkata, penjagamu tidak akan terlelap. Dia terus menjaga kita dalam keadaan apapun juga. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menjadi tempat naungan kita. Bahkan pada ayat yang ke-8, dia menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan inilah yang membuat kita boleh bersuka cita ketika kita boleh menjalani ziarah kita di dunia ini. Lagu yang kita akan nyanyikan setelah ini adalah dari Kidung Jemaat 438. Judulnya Apapun Juga Menimpamu. Dan lagu ini mengingatkan kita, apapun keadaan kita, baik tenang maupun dalam keadaan tegang, Tuhan menjagamu. Dan kalau Dia menjaga kita, maka kita akan sampai dengan selamat. Inilah yang ingin diingatkan firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati, pikiran, dan sikap kita untuk sama-sama memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang sudah Engkau berikan, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin memanjatkan beberapa pokok doa syafaat. Biarlah kami menyampaikan doa ini sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang hendak terjadi. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Pertama-tama kami mau berdoa untuk seluruh program, pengurus, serta pelayanan GKI Delima, baik di Komisi Remaja maupun Pemuda ya Tuhan. Tolong berkati dan berikan mereka hikmat, agar bisa Tuhan pakai hanya untuk senantiasa memuliakan-Mu. Tuhan berkati mereka baik apapun yang mereka kerjakan saat ini, seperti bekerja, sekolah maupun kuliah, bisa berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Tidak lupa kami menyerahkan sepenuhnya pembangunan gereja ini kepada Allah. Biarlah tempat ini bisa menjadi tempat yang baik untuk beribadah. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan negeri ini ya Tuhan, dari RT, RW, camat, wali kota, hingga presiden dan wakil presiden, serta menteri-menterinya, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami ini yang kami cintai, serta dijauhkan dari segala keburukan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang hanya dari Tuhan saja, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama dalam penanganan COVID yang sekarang ini sedang marak, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya dulu. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, ya Tuhan, supaya Tuhan dapat memulihkan mereka. Juga untuk seluruh tenaga medis yang melayani, Tuhan tolong berikan mereka perlindungan dan berkat. Berkatilah juga para orang tua dan anugerahi mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak agar mereka takut akan Tuhan. Demikianlah kami panjatkan doa syafaat. Tuhan, masih banyak sekali permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Biarlah doa ini dapat menjadi kehendak-Mu, sehingga menjadi kekuatan yang dapat membuat kami dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta mampu melewati pandemi yang tentu saja tidak mudah dengan hati yang tabah. Tidak lupa kami tutup dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita. Tidak ada satupun keadaan yang tidak dapat kita lewati jika kita bersama Tuhan. Sesulit apapun itu pasti akan bisa kita lewati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam suka maupun duka. Tuhan selalu ada menopang kita. Mari kita mengakhiri doa keluarga hari ini dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 438, bait pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu.